Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online. Kiranya setiap kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalam melayani Tuhan. Ibadah Minggu 9 Agustus 2020 secara online dilayani oleh Saudara Yakobus Givan dari STT Duta Wacana. Jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita sambut dengan PKJ 13 ayat 1 dan 3. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, marilah kita mulai kebaktian kita saat ini dan kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudari dan saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5a sampai yang ke-6 yang menyapa kita demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Mari diawali dengan saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkan kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 18-19. Demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita akan baca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami waktu-waktu yang ada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberikan keluarga kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga boleh memberikan teman-teman kami yang baik. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dalam pekerjaan kami dan studi kami. Dan pada saat itu Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh mengundang kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sabdamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami, agar dalam sabda ini kami pun juga boleh melakukannya.
Dan kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikannya boleh menyampaikan dengan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah kami yang menyerahkan perenungan kami hanya ke dalam tangan Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Membaca kita pada saat ini diambil dari Injil menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 33. Jika kita sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salah satu kerajaan di Timur Tengah sana, Baghdad namanya, ada saudagar kaya raya. Tapi dia hidupnya tidak tenang. Hidupnya penuh dengan ketakutan karena dia merasa harta bendanya terancam. Ada banyak penduduk yang menginginkan hartanya. Hingga dia selalu memeriksa dan ditemukannya lah bahwa hartanya makin hari makin sedikit. Dan dia mulai membangun argumentasi, mencari sana sini siapa yang mencurinya. Hingga dia menemukan bahwa yang mencuri ini pasti penduduk situ juga, orang terdekat. Dia melakukan berbagai macam cara, ini dan itu dia sudah lakukan, tapi semuanya gagal. Hingga dia pun sudah putus asa. Masyarakat yang melihatnya mulai memunculkan ide. Panggillah Abu Nawas. Dia kan orang bijak, barangkali dia bisa membantumu. Saudagar pun setuju. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas, seorang bijak dan arif. Dia datang, diceritakanlah permasalahannya, ini dan itu, hingga Abu Nawas setuju untuk membantu. Akhirnya dia mulai mengumpulkan seluruh penduduk. Satu demi satu dikumpulkan, lalu diberinya tongkat. Katanya, tongkat ini sudah kuberi mantra. Siapapun yang datang esok, pencurinya pasti ketahuan, karena tongkatnya akan bertambah 1 jengkal. Sang pencuri pun kaget, wah hebat sekali. Tapi dia tidak kehabisan akal. Dia memotong tongkatnya 1 jengkal. Supaya esok ketika aku bertemu Abu Nawas tidak ketahuan, wong tongkatnya masih sama. Ternyata tongkatnya tidak bertambah panjang. Dan Abu Nawas langsung tahu bahwa itulah pencurinya. Dia yang memotong tongkat 1 jengkal. Cerita ini
mau menggambarkan bahwa Abu Nawas dan saudagar sama-sama mengalami konflik yang sama. Sama-sama sedang mencari pencuri. Tapi keduanya punya cara yang berbeda. Keduanya punya cara yang unik, tapi juga ada yang berhasil dan tidak. Nah, pola ini juga hadir di teks kita saat ini. Yesus dan para murid sedang ya biasa saja, sedang mengajar, sedang berjalan, tapi perasaan mereka berbeda. Di teks kita saat ini, Yesus bisa digambarkan sedang sedih. Tentu kalau kita bisa tahu bahwa Yesus adalah manusia secara utuh dan dia pun juga Allah, menempuh pengalaman manusia. Ternyata Yesus yang adalah Allah dalam wujud manusia tidak memilih-milih sifat manusia, tidak memilih-milih pengalaman manusia. Dia mengambil jalan untuk tetap mengalami ke realitas manusia. Salah satunya ialah krisis hidup. Salah satunya ialah pengalaman buruk. Berita Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes itu merupakan berita yang mengejutkan. Ya iya, Yesus kan saudaranya. Tidak mungkinlah seorang saudara yang dibunuh karena kebenaran tidak membuat saudara sedih. Tapi yang uniknya adalah gini. Yesus merengkuh realitas manusia. Dia mengambil jalan, mengalami kesedihan. Tapi dia tidak hanya berhenti di situ, dia memberikan teladan bagaimana seorang manusia ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami kesusahan, apa yang harus dilakukan? Mencari Allah, mencari ketenangan. Di ayat 23 dikatakan di sini bahwa Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Orang banyak pulang, para murid disuruh berjalan duluan, dia sendirian. Dia mencari Allah. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia naik ke bukit. Dia tidak hanya mengambil pengalaman hidup, tapi dia mengajarkan kita bagaimana pengalaman hidup, susah maupun senang, carilah Allah. Berdoalah kepada Allah. Bukit menjadi data penting pada saat ini. Mengapa? Karena dalam teologi atau dalam pemikiran penulis Injil Matius, bukit adalah tempat di mana orang-orang Yahudi dapat berjumpa dengan Allah. Nuansa Yahudi sangat kuat di dalam Injil ini. Sehingga Yesus yang dipercayai adalah penggenapan janji Allah, sehingga dia harus dicerminkan lekat dengan tradisi Yahudi. Orang-orang Yahudi percaya bahwa tokoh-tokoh besar, para nenek moyang berjumpa Allah di bukit. Salah satunya Musa. Ketika Musa harus mengalami krisis hidup, dia naik ke Gunung Sinai berjumpa dengan Allah. Sehingga menjadi penting untuk menggambarkan Yesus sedang di bukit, karena menggambarkan bagaimana Yesus berjumpa personal. Menggambarkan bagaimana manusia seutuhnya itu ketika mengalami gelombang yang sangat kencang, cari Allah. Karena Allah bersedia berjumpa dengan kita. Dia adalah sahabat dalam krisis. Tapi maukah kita berjumpa dengan Allah? Itu pertanyaan yang lain. Tapi Allah bersedia menjumpai kita dalam krisis. Dan Yesus mencontohkan itu pada kita. Meneladani itu bagi kita. Setelah dia berdoa, dia turun. Plot narator menceritakan bagaimana para murid juga sedang mengalami krisis. Pengalaman yang buruk. Mereka semua ada di kapal. Dan perjalanannya tidak gampang. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Berdasarkan cerita yang pernah saya dengar di kelas, memang kalau berdasarkan dosen saya yang mengalami langsung di Yerusalem sana, memang para murid wajar mereka takut karena gelombangnya pun cukup kencang, bahkan untuk angin kecil pun agaknya kencang katanya, sehingga wajar. Tetapi dalam kewajarannya itu ada salah satu hal yang perlu kita sadari. Sekencang apapun gelombang, ketidaktenangan membuat kita buyar. Yesus datang dengan cara tidak biasa. Dia datang dengan tidak pakai kapal. Dia datang malah dengan berjalan di atas air. Dia datang dengan mengejutkan. Dan karena ketidaktenangan para murid, mereka bisa menyebut Yesus itu hantu. Padahal mereka sudah sering kali berjumpa dengan Yesus, berjalan bareng. Tapi tetap karena ketidaktenangan para murid,
mereka bisa menyebut itu hantu. Kan dalam hidup kita kalau kita nggak tenang itu kan segala macam hal-hal yang normal bisa nggak normal ya. Misal saya punya cerita ketika saya baru belajar mobil, kan deg-degan ya. Kalau motor kan masih mending ada kaki yang bisa menyangga. Kalau mobil kan udah kita semua di dalam, nggak tenang belajar. Wah bisa, kalau nggak tenang tuh bisa gerusak-gerusuk, bisa hampir nabrak, bisa buyar sana sini konsentrasinya. Tapi berbeda dengan kita yang barangkali sudah tenang dalam mengendarai mobil, sudah tenang dalam membuat mobil itu bisa berjalan dengan baik. Atau misalnya kalau kita pemanasan kan ada ya satu bagian dimana kaki kita suka naik satu. Kan kalau nafas kita nggak teratur, kita juga nggak tenang, itu kita goyang-goyang. Nah itu kan bisa dibuktikan. Nah ketidaktenangan itulah yang membuat kita kadang-kadang buyar melihat Yesus tuh hadir, Yesus tuh mau menolong, tapi cara Yesus tuh nggak itu doang. Bagaimana kita bisa melihat cara Yesus dengan tenang, dengan mengheningkan hati, melihat secara jernih. Yesus datang bukan dengan cara dia naik kapal, tidak. Dia bebas melakukan apapun juga. Dan hidup kita saat ini kalau kita mau bilang Yesus sahabat dalam krisis, dia pun juga punya berbagai macam cara untuk menolong kita. Dia punya berbagai macam cara untuk menemani kita. Tapi apakah kita sadar? Apakah kita bisa tenang? Atau jangan-jangan kita keburu, Tuhan datang nggak siap. Tuhan ini dan itulah semua datang juga. Masa iya? Masa itu? Yesus punya kebebasan dalam membimbing, menemani kita. Dan mari kita lihat, ada satu murid yang sangat unik, Petrus. Dia beda sendiri. Di saat para murid yang lain cuma cukup, Tuhan, narator memunculkan bahwa dia dan tanda kutip menantang Yesus. Tuhan, apabila engkau, katanya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Seolah-olah dia tenang, seolah-olah dia oke-oke aja. Padahal mari kita lihat selanjutnya, dia nggak tenang tuh, dia juga masih takut. Angin pun ketika menghampiri dia juga takut dan jatuh. Ketidaktenangannya lah membuat dia jatuh. Tapi menarik sekali bahwa sekalipun Petrus jatuh, bahwa sekalipun Petrus tidak tenang, bahwa sekalipun Petrus seolah-olah menunjukkan pura-puraannya, dia jatuh, Yesus tetap mengulurkan tangannya. Apapun dalam hidup kita, terkadang kita bisa tidak percaya. Kadang krisis yang berat, konflik yang berat membuat kita bertanya-tanya apakah Engkau sungguh ada. Tapi Yesus tidak hilang. Yesus tetap mengulurkan tangannya. Mungkin sembari berkata, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau saya sih mengimajinasikannya, Yesus ini bisa jadi, ya tadi mau datang, malah tidak percaya kan, jatuh. Yesus tetap mengulurkan tangan, sekalipun kita sebagai manusia biasa tidak bisa percaya, kurang percaya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tenang dan tidak tenang, uluran tangannya tetap hadir. Mari kita coba lihat lagi. Petrus juga sama. Dia mencoba keluar tapi juga nggak tenang. Ini krisis lain. Jadi bayangan saya gini, kalau memang temanya adalah Yesus sahabat dalam krisis itu bisa bermacam-macam. Krisis itu bisa aja ketika konflik dengan keluarga, konflik dengan pasangan, konflik dengan bos di kantor, konflik dengan guru di sekolah, macam-macam. Tapi kadang-kadang ada krisis yang kita tidak sadari. Ketika kita mendapat sesuatu yang baik, tapi kita tidak bisa bersyukur pada Tuhan, itu pun krisis iman. Ketika kita mendapat sesuatu yang baik, tapi kita lupa bersyukur pada Tuhan, bahkan kita sombong, itu krisis yang bahaya. Itu akan memunculkan konflik-konflik lain. Itu akan memunculkan akibat yang lain. Kalau dalam pelayanan kita dipercaya, tapi kita tidak memaksimalkannya, itu krisis lain dan krisis yang berbahaya. Kan Petrus tidak
bilang tidak cukup itu hantu. Tapi dia menunjukkan, wah kalau Tuhan, aku bisa ke sana nggak? Ada krisis-krisis lain yang kadang-kadang kita nggak sadari. Karena ego kita, karena kesombongan diri kita. Bisakah kita tetap bernyanyi hal-hal yang sangat dalam ketika kita sedang bersuka cita? Bisakah kita tetap bernyanyi, apapun juga menimpamu, Tuhanlah menjagamu, dalam kondisi senang? Kadang-kadang kita kalau sedih, kalau risau dengan hidup, kita bisa nyanyi yang sangat dalam. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertaiku. Bisakah kita tetap bernyanyi itu ketika kita senang dan menghayati dalam? Atau kadang-kadang kita kan suka terbuai dengan kondisi-kondisi yang buat kita nyaman. Makanya saya selalu suka dengan lagu KJ 438, apapun juga menimpamu. Bahwa di refnya kan dibilang bahwa Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dalam krisis kita bagaimanapun juga, Yesus tetap mengulurkan tangannya. Dia tetap menjaga kita. Tapi sejauh manakah kita bisa tenang? Sejauh manakah kita bisa mendengarkannya? Atau jangan-jangan kita terlalu berisik dengan ucapan kita? Mendengar panggilan Allah, mendengar bisikan Yesus, perlu ketenangan. Dalam situasi tenang, dalam situasi tegang, dalam krisis hidup, Tuhan tetap menjaga. Seperti lagu kan, Tuhan menjagamu. Maka marilah kita bersikap tenang, mencari Allah, mendengar panggilannya dalam setiap kondisi apapun. Karena Yesus selalu hadir dalam kondisi kita. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyatakan rasa ucapan syukur kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kelimpahan yang sudah Tuhan berikan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui ini. Biarlah Tuhan berkat yang sudah kami terima ini boleh kami berikan juga kepada Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, khususnya di Gereja Kristen Pasundan. Terima kasih ya Bapa, biarlah yang mengkuduskan persembahan ini dan biarlah layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa memenuhi panggilan-Mu, berkumpul, memuji dan memuliakan Engkau bersama keluarga kami. Kami syukur Tuhan, sabda-Mu boleh kami dengar dan menguatkan hati kami, dan menyadarkan kami bahwa Engkau pun senantiasa menemani diri kami masing-masing dalam setiap kondisi apapun, dalam tenang maupun tegang. Ya Tuhan, ajarilah kami dan bimbing kami untuk senantiasa mencari dan bersandar kepada Engkau. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang dapat memberikan kami kesegaran dan sukacita yang penuh. Ya Tuhan, selain Engkau boleh menjadi sahabat bagi kami. Dan saat ini kami pun
juga mau menjadi sahabat bagi sama kami. Dan ya Tuhan, di tengah-tengah ini pun kami hendak berdoa bagi teman-teman kami, bagi rekan-rekan kami ya Tuhan yang saat ini sedang lemah fisik, bagi Bapak Pendeta Emeritus Rosio Handi, Bapak Tri Pangripto, Ibu Muriati Tirto Wasito, Ibu Rokoyah Lumban Gaul, Saudari Rini Elizabeth, Ibu Limih Rikin, Ibu Lim Winyo, Ibu Katarina Yakoba, Ibu Siti Wasiah, Ibu Nani Kristiani, Bapak Iwan Delano MCW, Ibu Yuniarti Kurnia Sidani, Bapak Wasito dan Ibu Rustina. Kiranya Tuhan Kau boleh merawat mereka, boleh menyembuhkan mereka. Kiranya segala usaha yang kami lakukan, baik lewat tenaga medis, obat-obatan yang digunakan boleh Engkau sertai ya Tuhan. Dan kelak ketika mereka sembuh pun kami juga boleh tetap mengingat bahwa Engkaulah Sang Tabib Agung yang menyatakan kesembuhan bagi anggota keluarga kami. Ya Tuhan, kiranya Kau juga berikan kekuatan kepada keluarga yang menemani, agar mereka senantiasa diberikan kepercayaan dan kekuatan bahwa Engkau senantiasa menyertai baik dalam situasi apapun. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa bagi seluruh orang-orang yang terlibat secara langsung dalam menangani wabah ini. Bagi tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, kiranya Kau memberikan kekuatan sehingga mereka terus diberikan semangat, kesehatan, dan kesabaran di dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan, pemerintah melalui hikmat-Mu, mereka boleh mengambil keputusan yang bijak. Kami sadar Tuhan bahwa ini situasi sulit dan setiap keputusan mengandung resiko. Kiranya hanya hikmat-Mu lah Tuhan yang buat pemerintah boleh mengambil keputusan dengan tepat. Ya Roh pengertian, kiranya Kau juga memberkati kami sebagai masyarakat agar kami boleh senantiasa taat mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga kami bersama-sama boleh saling solider dan bisa keluar dari pandemi ini. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit ini ada banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan jarak jauh dengan baik. Mereka yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup, mereka yang ada di pelosok, kiranya Kau sertai mereka. Kiranya Kau berikan jalan bagi mereka agar mereka pun juga boleh keluar dari permasalahan ini. Dan kiranya Kau juga memberkati guru-guru agar kiranya mereka pun juga boleh diberikan kemampuan mengatur strategi yang baik sehingga pendidikan boleh diberikan dan aman dari virus COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang kelaparan karena kemiskinan, mereka yang sulit mencari pekerjaan dan harus terdepak dari pekerjaannya, mereka yang bingung dengan masa depan mereka. Hanya Engkau Tuhan yang mampu membuat mereka bisa keluar dari masalah ini. Engkau kiranya berkenan menuntun mereka sehingga mereka pun boleh menemukan jalan dan perjuangan mereka boleh senantiasa Engkau sertai. Berkati kami ya Tuhan sebagai gereja agar senantiasa peka terhadap setiap kondisi sosial yang ada. Berkati kami agar kami dapat menyatakan nilai-nilai kerajaan-Mu di muka bumi ini dalam bidang kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya kami dapat senantiasa solider kepada mereka yang tersisih akibat pandemi ini. Ini kami ya Tuhan, gereja-Mu yang hendak mewartakan kabar sukacita dimanapun kami berada. Berjuang untuk menyatakan cinta kasih-Mu di muka bumi ini. Ya Yesus Kristus, berkati kami di dalam nama-Mu saja. Juru selamat kami yang agung, guru dan sahabat kami yang hidup, kami naikkan doa. Dan kami hendak menutup doa ini dengan doa yang Kau sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku rindu
Hidup ini adalah perjuangan, tapi percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, baik dalam situasi tegang maupun tenang. Dan kini, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan penuh syukur dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.